Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anak sekalian, para pengurus dan jamaah Masjid Al-Mujahidin yang saya cintai dan saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati ayahanda dan ibunda sekalian, diberikan kesehatan, diberikan hidayah, dan diberikan kemampuan untuk tetap semangat di dalam melaksanakan amal-amal soleh di bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda sekalian, salah satu yang menunjukkan akan kesempurnaan agama kita, karena dia berasal dari pencipta alam semesta ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dia melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala hal, segala sesuatu, sampai kepada cara-cara pengobatan, yakni ada diajarkan di dalam agama kita itu. Ada beberapa sifat atau cara pengobatan yang diajarkan di dalam agama kita. Beberapa di antaranya misalnya pengobatan dengan doa, dengan doa, baik itu yang dilakukan oleh orang yang menderita sakit itu sendiri misalnya, atau oleh orang lain. Kemudian ada juga pengobatan dengan ruqyah syar'i. Ada juga yakni pengobatan dengan cara lain yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya itu. Ada beberapa cara pengobatan. Dan juga ada pengobatan jiwa. Jadi rumah sakit jiwa itu di dalam Islam juga ada cara pengobatannya. Maka pada kesempatan subuh kali ini saya akan barangkali, mudah-mudahan cukup waktu, kalau tidak cukup waktu kita barangkali kita lanjutkan di pertemuan yang lainnya, yakni kita berbicara tentang pengobatan dengan ruqyah syar'i. Kita mengetahui bahwa ruqyah itu, pengobatan itu ruqyah, yakni ruqyah itu dengan sebutan-sebutan, lafaz-lafaz. Kalau bahasa kita itu jampi-jampi.
ada dua. Ada yang syar'iyah, yakni sesuai dengan syariat kita, ajaran agama kita, yang diambil dari Al-Quran, yang diambil dari As-Sunnah, sabda Nabi. Misalnya dia bisa dipahami maknanya, bacaannya itu bisa dipahami. Berbeda dengan ruqyah yang tidak syar'i. Jompa jampi itu yang bukan berasal dari Allah dan Rasulnya, bukan dari Al-Quran dan Sunnah, hadis. Dan kita bisa mengetahui cirinya itu. Salah satunya adalah dia tidak bisa kita pahami itu. Tidak bisa kita, apa maksudnya? Kadang-kala dengan bahasa-bahasa yang apa? Yang bukan dari kita gitu. Apa contohnya Ustaz? Ya misalnya yang ayah anda kenal misalnya simsalabim. Nah itu kan ada orang saya simsalabim. Simsalabim ada kadabra. Itu tidak syar'i itu. Itu contoh aja. Ada nggak contoh yang lain, ada nggak kan? Hah? Ini tampang-tampangnya pernah belajar dukun juga kayaknya. Jadi banyak sekali itu, makanya kita tercampur sekarang itu. Apalagi dari tontonan-tontonan itu kan. Berbagai macam jenis ruqyah itu. Yang kadang-kala kita tidak tahu lagi ini mana yang syar'i kalau seseorang tidak belajar. Bahkan ruqyah yang katanya syar'i itu telah tercampuri juga dengan yang bid'ah. Bahkan sebagainya sudah jadi konten ya kan. Dulu beberapa bulan atau tahun yang lalu pernah heboh di media sosial, ada pesulap merah yang membongkar kedok. Siapa itu namanya? Gus siapa tuh? Samsudin. Hah? Samsudin? Lupa saya. Siapa? Gus Samsudin ya? Nah itu. Dibongkar sama dia. Kadang nggak tahu apa yang diomong itu. Nah ini. Jadi yang kita bicarakan pada subuh kali ini adalah yakni pengobatan ruqyah yang secara syar'i. Jadi kita tidak meragukan lagi bahwa penyembuhan dengan Al-Quran ataupun dengan apa yang diajari oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ruqyah itu, dia merupakan penyembuhan yang bermanfaat sekaligus penawar yang sempurna. Allah berfirman, "Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa." Katakanlah Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang yang beriman. Shifa di dalam ayat ini maknanya obat atau penyembuh. Fussilat ayat 44. Allah juga berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ayat yang kita baca tadi itu ayat favorit saya. Ada di surah Al-Isra ayat 82, kata Allah, dan kami turunkan dari Al-Quran ini yakni sesuatu yang menjadi penawar. Apa penawar itu ibunda? Obat. Dan rahmat bagi orang yang beriman. Huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Itu ada apotik asy-syifa ya kan? Itu maksudnya menyembuhkan. Jadi pengertian daripada Al-Quran di dalam ayat yang kita baca tadi itu maknanya adalah Al-Quran itu sendiri dia syifa, obat, penawar. Bahkan secara keseluruhan, yakni Al-Quran itu dia merupakan penyembuh. Bahkan di dalam ayat yang lain di surah Yunus
ayat 57 Allah berfirman, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Tadi yang kita pembagian penyakit tadi ya. Ada penyakit jiwa, penyakit hati. Penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi dengan demikian kita mengetahui bahwa Al-Quran dia merupakan penyembuh yang sempurna dari penyakit berupa penyakit hati dan juga penyakit fisik. Dia obat yang paling sempurna, yakni Al-Quran. Dan juga bagi obat penyakit dunia dan akhirat. Ya, jika pengobatan dan penyembuhan itu dilakukan secara baik terhadap satu penyakit, didasari dengan kejujuran, keimanan yang benar-benar yakin kepada Allah, ainul yakin, haqqul yakin, menerima dengan kesadaran, keyakinan yang pasti, dijalankan syarat-syaratnya, maka tidak ada satu penyakit pun yang dapat melawan Al-Quran itu. Tidak ada. Selamanya itu. Bagaimana penyakit itu bisa melawan, menentang, yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan penyakit itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Dan penyakit itu ciptaan Allah. Dan Allah yang menakdirkannya. Oleh karenanya, ibunda dan ayahanda sekalian, tidak ada satu penyakit hati dan penyakit fisik pun melainkan Al-Quran itu dapat menyembuhkannya. Kemudian berkenaan mengenai penyakit-penyakit badan atau fisik, Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada kita bagi pokok-pokok pengobatan dan penyembuhannya dan kaidah-kaidah yang dimilikinya, yakni kaidah pengobatan penyakit badan secara keseluruhan itu terdapat di Quran. Ada beberapa yang bisa kita sebutkan di sini. Yang pertama, menjaga kesehatan, melindungi diri dari segala hal yang dapat menimbulkan penyakit. Yang ketiga, mengeluarkan unsur-unsur yang diduga kuat akan merusak badan itu. Ya, menjaga kesehatan ini Islam mengajarkan sesuatu, misalnya tidur yang teratur. Nabi SAW beliau tidak suka melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ketika selesai sholat Isya. Beliau kalau ada yang manfaat, misalnya berzikir atau ya seperti yang kita lakukan lah, belajar atau dan sebagainya yang bermanfaat, berbicara dengan istri, suami, hal yang bermanfaat. Dan menjauhi yang tidak bermanfaat, begadang semalaman, ya kan, ditimpa oleh embun malam, maka itu bukan menjaga kesehatan itu. Juga melindungi dari hal yang dapat menimbulkan penyakit. Apa contohnya? Ya, ini makan yang halalan, thayyiban, mubarakah. Ya, ini apa yang dimakan oleh kita itu. Berapa banyak orang yang binasa karena apa? Makannya yang tidak terjaga. Bukankah orang yang terkena penyakit-penyakit tertentu, apa contohnya? Apa contohnya, Ibunda? Kolesterol mungkin ya. Kolesterol, darah tinggi,
Salah satu penyebabnya itu apa? Makanan. Diabetes barangkali. Itu penyebabnya. Padahal Allah sudah menentukannya. Falyanzuril insanu ila ta'am. Hendaklah manusia itu, kata Allah, memperhatikan makanannya. Karena makanan itu akan menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang. Maka diperhatikan itu. Betapa banyak orang yang binasa karena dia tidak memperhatikan apa? Makanannya itu. Itu salah satu penyebab dari yang namanya penyakit itu. Kemudian stres itu juga bisa menimbulkan penyakit. Ya, betul ayahanda? Stres. Kalau istilah saya dulu waktu nyantri, kata kiai saya, terkena penyakit TBG. Apa itu TBG, Ustaz? Takut, bingung, gelisah. Itu penyakit hati, penyakit jiwa. Takut saja. Akut, takutnya akut. Waktu bujang takut tidak punya pasangan. Sudah punya pasangan takut tidak bisa punya anak. Sudah punya anak takut tidak bisa ngasih rezeki. Takut terus kita. Boleh tidak kita takut? Boleh tidak? Boleh. Takut itu salah satu penjagaan diri. Yang nggak boleh itu takut yang berlebihan. Apa istilah itu? Fobia, trauma, stres. Banyak itu menimpa orang-orang, terutama orang di kota besar itu. Ya, kemudian kita lanjutkan bahwa pengobatan di dalam Islam itu ya ini dengan ruqyah tadi, Bunda ya. Nah, pengobatan ruqyah ini dia bisa tercapai, ada dua aspek yang perlu dilihat di sini. Yang pertama, dari orang yang diobati itu sendiri, yakni orang yang terkena sakit itu. Apa istilah itu? Pasien. Apa itu pasien? Orang yang sakit itu dia harus punya kekuatan diri sendiri. Yakni kejujuran dalam hatinya, dalam menghadap kepada Allah, juga keyakinannya kepada Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu penyembuh dan rahmat bagi dia. Ya, dengan ta'awuz, dengan benar sesuai dengan hati dan lisan. Itu bentuk perlawanan penyakit. Makanya dokter itu dia selalu memberikan apa kepada pasiennya? Semangat. Sungguh kita gak suka sama dokter yang, Pak, bapak ini sakit, wah, bapak ayo nih ya, Pak. Kemarin itu dari 10 orang itu 9 mati, Pak. Ada dokter sih, Kak? Ada, Kang? Mana dokter? Apa enggak? Kalau dokter kayak gitu dijamin itu pasien tidak datang lagi. Kenapa? Karena ditakut-takutinya, bukan tidak dikasih semangatnya. Bahkan ada, saya nggak tahu, Anda bisa kasih tahu saya, ada apa nama istilahnya, janji dokter itu apa namanya? Hah? Ini dokter, sumpah dokter ya, gitu ya. Dia katanya tidak boleh memberitahu apa? Benar ya? Penyakit yang apa itu kepada, nggak tahu juga saya. Jadi itu maksudnya itu dia harus apa? Memberikan semangat kepada dokter itu, kepada pasiennya itu. Kenapa? Karena pasien itu biar dia tersugesti, yakni ada harapan sembuh pada dirinya itu, Pak. Insya Allah, Pak. Ada yang lebih parah dari Bapak ini sembuh, Pak. Tapi Bapak harus punya apa? Semangat dari diri Bapak sendiri. Begitu. Ayah Anda juga, kita kalau menjenguk orang yang sakit, jangan ditakut-takuti. Atau malah dibodoh-bodohin. Itulah kau tuh, lambo kece. Tangan kau makan masih juga. Kenal kan kau sama kecut jadi hati kawan. Udah lama lagi kau bakal, ya kan? Kayaknya ambu pegang-pegang aja kok, udah lama lagi. Langsung dia aduh.
Hah? Ya Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada orang rumah gitu. Tapi mungkin orang rumah gitu itu mungkin kesal juga kayak gitu. Lah tengkar itu mungkin. Lah dikecek jangan begadang, jangan balik malam, masih juga. Lah dikerok 5 kali, masih juga. Mana adanya kesal orang rumah. Kau kok, katanya. Dibayinya nih antu, untung gak robek punggung. Lah dikecek itu. Itu bukan karena dia orang rumah kita itu ini dengan benci, dan mungkin dia tuh hanya kesal saja, tidak nurut cerita tadi. Jadi kembali ke tadi itu, jadi yakni dia pasti orang yang sakit tuh harus ada. Jadi kalau kita sakit tuh kita yakinkan insya Allah ini sembuh. Kita yakin sabda Nabi, Allah menurunkan penyakit dan Allah juga menurunkan obat. Ini harus kita sadari. Siapa di antara kita yang nggak pernah sakit? Sakit kita semua. Ada yang sakit ringan, sedang, bahkan ada yang sakit berat. Nah, kita ingat itu bahwa sakit itu penggugur dosa. Nggak ada bagi kaum muslimin tuh yang nggak ada yang nikmat bagi dia. Bahkan sakit karena dia tahu, yakni sakit itu walaupun tertusuk duri, bayangkan, hanya tertusuk duri itu penggugur dosa-dosa itu. Berguguran dosa kalau dia sabar. Jadi harus ada itu kemampuan dari diri dia, sugesti dari dia itu agar sehat. Aku sehat, aku sehat. Makanya ada juga itu sepertinya ide yang baik. Saya nggak tahu setuju atau enggak ayahanda ibunda ya. Ada satu rumah untuk orang berobat itu, dia nggak kasih nama rumah sakit tapi rumah sehat. Pernah nggak dengar? Katanya di Jakarta itu. Jadi dia nggak mau kasih rumah sakit. Itu salah satunya ditanya kenapa? Nah kok ini rumah tempat orang berobat ini kok ada dikasih rumah sakit, rumah sehat? Itu cara kami mensugesti, men-trigger ya Kang ya, supaya orang tuh optimis. Karena salah satu penyebab orang itu nggak sembuh, yakni dia sendiri nggak apa? Nggak ada semangat untuk berobat. Nggak semangat untuk sembuh. Sehingga dia sendiri, orang pun yang ngurus yang tadi, bininya tadi itu akhirnya, sudahlah, kakak sendiri nggak semangat itu. Nah, kemudian yang kedua dari pihak yang mengobati juga dia harus yakin. Ini kita berbicara ruqyah tadi ya. Harus yakin ini bahwa Allah insya Allah akan menyembuhkannya itu. Yang pertama pengobatan terhadap sihir. Jadi sihir itu ibunda ya, sihir itu menurut bahasa yakni secara etimologi itu sihir itu sesuatu yang halus, sesuatu yang tersembunyi, itu maknanya. Al-Imam Ibnu Qudamah beliau mengatakan sihir adalah jimat-jimat, jampi-jampi, mantra-mantra, tiupan buhul-buhul yang dapat mempengaruhi hati dan badan. Maka sihir itu bisa menyakiti, bisa membunuh, bisa memisahkan suami istri, bahkan bisa mengambil seseorang dari pasangannya. Apa namanya itu? Pelet misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya ini. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bih bainal mar'i wa zawji. Maka yakni tukang sihir itu mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat menceraikan antara suami dengan istri. Nanti ibunda lihat di surah Al-Baqarah ayat 102. Yang kedua ada di surah yang kita hafal, surah Al-Falaq itu. Wa min syarrin nafatsati fil uqad. Ini ayat tentang sihir, yakni kita berlindung dari kejahatan, yakni kebanyakan tukang sihir di zaman itu perempuan ya.
kita berlindung dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Surah Al-Falaq ayat 4. Nenek sihir, ya. Itu biasanya itu kan. Makanya kita lihat film-film apa tuh, dia meniup itu kan. Nah, dia berseteru dengan bekerja sama dengan syaitan itu. Yakni sihir itu menurut ajaran agama kita ada, ya Anda. Jadi kalau pertanyaannya Ustadz sihir itu ada, ya ada. Secara hakiki Ustadz, iya ada secara hakiki. Dan dia memberi pengaruh. Makanya kita disuruh oleh Allah baca Al-Falaq itu. Apa tadi? Wa min syarrin naffasati fil uqad. Ibunda baca itu setiap ba'da salat 5 waktu. Jadi zikir, ya kan? 3 kul itu. Baca juga yakni sebagai zikir, bagian dari zikir pagi petang. Baca juga saat ketika mau tidur. Itu wa min syarrin naffasati fil uqad. Dan kita berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Jadi sihir itu bagian tipu daya setan, ya, melalui anak buahnya itu dukun, tukang sihir, paranormal. Kalau di Indonesia ini apa? Orang pintar, ya kan? Siapa lah ngasih gelar orang pintar tuh? Nedok ruannya. Yang pintar tuh profesor, doktor. Kok dukun dikasih nama gelar orang pintar? Dan yang semacamnya itu, ya. Tapi yakinlah ibunda, ya, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Jangan kita takut. An-Nisa ayat 76. Jadi orang, tadi kita kembali, sihir itu benar-benar ada, ibunda, ya. Ada, itu benar. Jadi orang kita bisa kena sihir. Bahkan Nabi juga pernah, kan? Itu 3 surah itu turun itu, kan? Nabi terkena itu. Nah, itu bisa kena bagi yang lemah imannya, nggak pernah zikir, nggak mau berlindung kepada Allah, ya, dan seterusnya. Jadi sihir, guna-guna dan lainnya itu tidak akan mengenai kita kecuali dengan izin Allah. Ada beberapa sihir itu, ibunda, ada kita sebutkan di sini. Yang pertama sihir mahabbah, yakni cinta, pelet kalau bahasa Indonesia. Ini hati-hati, ada yang bisa terkena pelet. Bukan makanan ikan, bukan. Ya, beda lagi itu, ya. Ada lagi sihir perasaan atau kejiwaan, takut, berani, merasa dikejar, merasa ditemani orang-orang seperti ada kawan, tapi nggak ada itu. Dan macam-macam sejenisnya. Ada lagi sihir kekuatan goib, pandangan mata, pukulan jarak jauh, orang kebal, tak mempan dibakar, tahan sengatan, telepati dan semacamnya. Ada lagi sihir yang pandangan, sulap apa itu, ya. Itu bagian daripada sihir itu. Walaupun sulap namanya, bagian. Atau sihir gangguan pada bagian anggota tubuh. Misalnya kaki yang kesemutan terus, buang air tanpa henti. Lah diperiksa ke dokter, dokter pun sampai angkat apa? Angkat kaki, angkat koper, angkat tangan masih menyerah. Ini lada tahan lagi, lada mau lagi dokter ini. Perut kembung terus-terus, ya kan? Tanpa sebab, keluar darah, bahkan ada yang sampai gila, bisa majnun. Jadi kemudian sihir penyakit dengan segala kejanggalan, keanehan. Atau sihir permusuhan. Jadi dengan sihir itu dia bisa memisahkan orang, sahabat,
suami istri. Itu ayanda baca nanti Al-Baqarah ayat 102 itu tafsirnya itu ya. Atau juga sihir termasuk ramalan. Ramal nasib. Ini hati-hati. Nyari barang hilang, itu bagian daripada sihir. Oleh karenanya kita harus buang itu, semua itu. Termasuk juga benda-benda yang diyakini jadi bakal sihir itu. Jimat, apalagi raja, pusaka sakti, batu akik, benda ajian, isim, wafak, semuanya itu enggak manfaat. Jadi ayahanda nih Amri lihat apa? Coba kalau ada ayahanda masih nyimpan benda-benda seperti itu, entah keris atau apalah yang nggak bisa dibaca, itu ada tulisan Arabnya. Orang yang ahli Quran juga nggak bisa bacanya. Maka itu buang dari rumah. Segala macam jimat bentuk, ya. Oleh karena kita lanjutkan, jadi penanganan sihir secara syar'i itu kita bisa bagi dua. Yang pertama itu hal-hal yang mencegahnya sebelum datang itu. Ya, ini apa bahasa ini? Apa tukang? Preventif ya. Nah, preventif. Apa ibunda? Ibunda bisa yang pertama mentauhidkan Allah. Jangan syirik. Mengikhlaskan ibadah, jangan riya. Tidak boleh syirik. Yang kedua, menunaikan seluruh ajaran syariat. Makin kita menunaikan seluruh ajaran syariat, makin kita insya Allah terjauh daripada sihir itu. Itu preventif. Ayahanda sholat 5 waktu, rajin berwudu dan seterusnya itu. Dan meninggalkan seluruh larangannya. Jangan. Larangan yang paling tinggi, paling besar apa? Larangan syirik. Tadi Amri bilang tadi, buang yang ada dapat ilmu-ilmu warisan itu. Lalu dari datuk katanya ilmu apa itu, waktu datuk meninggal dimasukkan ke dia. Buang itu. Wanita yang masih pakai besi kuning apa namanya itu? Susu supaya kelihatan cantik, itu syaitan. Kalau mau bertahan cantik dikit pakai skincare, bukan pakai susu. Susu itu nggak ada, itu nipu. Saya pernah itu juga tuh ngobatin penyanyi dangdut di Jakarta waktu saya masih belajar. Kawan saya berdua sama kawan saya. Ditinggalnya saya sama berdua di kosnya itu. Ya Allah, dia kerasukan. Saya bingung ini gimana. Untung teman saya itu cepat datang, langsung akhirnya ada keluarlah itu kayak jarum kecil, ada berapa buah dia apa? Mukanya. Ini nggak boleh ini. Jadi wanita-wanita itu sudahlah itu. Nggak ada kecantikan yang melalui apa? Susu itu. Laki-laki ada yang pakai susu supaya omongannya didengar, susu sini. Pakai susu sini supaya ceramah pade. Tidak do. Nah tusuk berapa yang ada doer bibir tuh. Bahkan Amri pernah nih, saya pernah ngajar di Bengkulu ini. Saya ngajar di sebuah keluarga itu. Itu suaminya bercerita sama saya, dia mau taubat apa. Dia punya maaf nih ya. Punya istrinya curhat dan dia berdua curhat dengan saya, suami istri itu beberapa tahun lalu. Yakni istrinya itu kewalahan melayani apa? Suaminya itu dalam ranjang, maksud saya. Sampai dia mengizinkan suaminya, padahal dia nggak suka nikah lagi karena nggak sanggup melayani. Lalu suatu ketika tanpa ada istrinya saya ngobrol 4 mata dengan suaminya. Mas, kok bisa sih Anda bisa seperti itu kok? Ternyata pakai apa dia ayahanda? Dia pakai besi putih ditanam oleh dukunnya itu di situ. Ini benar wallahi. Dia cerita, ya Allah mas, itu sihir itu jimat. Jadi dia tuh selalu tersugesti karena itu terus. Maka dia punya kekuatan sampai istrinya itu kewalahan. Jadi dia tuh saking ininya tuh dia punya dikasih oleh dukunnya itu ditanam di situnya itu. Di situnya. Pokoknya itulah paham.
besi putih. Sampai Ustadz mau lihatnya, astagfirullahaladzim. Supaya katanya pikir saya nggak percaya, percaya aja saya bilang. Itu ada itu. Bayangkan tuh. Ini rusaknya itu, syaitan. Itu preventif, ya, menjauhkan seluruh itu. Kemudian yang ketiga, banyak baca Quran. Quran itu obat, ibunda. Jadi wirid kita, orang yang suka membaca Quran di rumahnya itu jauh insya Allah dari sihir. Apalagi ayat yang di surah yang ditentukan oleh Nabi. Baca surah Al-Baqarah, setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Baca surah yang lain juga secara umum. Kemudian melindungi diri dari hal yang seperti itu dengan ta'awudz, zikir, banyak berwudu. Di rumah itu selalu tenang, nggak ada yang orang yang maksiat, ya kan? Yang kelima cara ya atau preventifnya itu boleh jadi ibunda kita cari kurma ajwa. Tahu kurma ajwa? Kayak tahu lah, ada penjualnya. Kurma dari Madinah besar. Itu harganya mahal. Itu kata Nabi SAW, manis tobaha bisab'i thamaratin ajwatan lam yadurrahu dzalikal yawma summun wala sihrun. Barang siapa di pagi hari makan 7 buah kurma, ini kurma Nabi, maka dia tidak akan terkena racun atau sihir pada hari itu. Ini hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Bukhari. Ini cara-cara preventif. Cara yang kedua, kalau sudah terjadi bagaimana Ustaz? Kalau tadi preventif ya, ini orang udah kena sihir. Yang kedua, bagaimana? Sudah nimpa seseorang terkena sihir. Bagaimana orang bisa Ustaz kita tahu orang terkena sihir? Bisa. Contohnya orang banyak berlebihan melamun, malas mandi, ngigau, seolah-olah ada yang dia lihat yang mendampinginya. Ini boleh jadi ini tanda-tanda orang kena sihir. Suami istri yang awalnya berkasih sayang lalu bermusuhan, itu bisa jadi terkena apa? Sihir. Ya. Jadi yang pertama caranya itu adalah mengeluarkan sihir tersebut dan menggagalkannya kalau tahu barangnya itu, tempatnya itu. Tentu dengan cara-cara yang syar'i. Pengalaman Amri pribadi ibunda, ada seorang jamaah rutin saya yang pengajian rumah ke rumah itu, dia pegawai dulu di Pemda Bengkulu, udah pindah ya. Dia bercerita kepada saya bahwa di rumah dia itu seolah-olah kalau datang ke rumah itu bawaan tuh apa? Resah, panas gitu. Ibunya itu ribut dengan adiknya itu tuh. Kenapa ya Ustaz? Saya bilang jangan-jangan di rumah antum ada apa namanya itu? Barang-barang sihir orang. Coba antum periksa. Cak mana cara periksanya Ustaz? Ya coba lihat di halaman ada nggak yang aneh-aneh, gundukan atau apa? Ada nggak ruangan rumah antum besar nggak? Ada nggak ruangan yang nggak pernah dimasuki orang, entah di atas? Akhirnya dia jalankan yang saya bilang itu. Ternyata iya Ustaz katanya. Ada ruangan di atas rumah dia itu nggak pernah dimasuki orang. Lalu dia naik ke atas itu ada benda-benda yang dalam tanda kutip itu. Ada kain yang dilipat-lipat, ada apa? Kan kita tahu ya benda-benda orang itu namanya media, ya kan ya? Sering kita jumpai. Dan orang itu naroknya itu di suatu tempat yang orang nggak tahu atau orang nggak ini, misalnya dilempar ke laut. Tapi kadang laut mengirimnya lagi ke pantai, ya kan? Sering kita temu beberapa waktu lalu. Atau bahkan di kuburan, ditanam di kuburan. Tapi secara nggak sengaja tukang gali kuburan pernah suatu ketika di Bengkulu ya nggak salah. Itu gali kuburan itu dapat itu ya ini. Apa namanya saya itu ya? Media orang sihir itu dalam bentuk pocong ibunda. Pocong nian, bentuk pocong. Pas dia dibentuk pocong, dibukanya satu-satu talinya apa? Ternyata di dalamnya itu ada paku-paku besar itu yang diikat dengan kawat.
Ada lagi yang satu lagi juga di mana, di pohon atau apa, di kuburan juga. Itu dalam bentuk itu juga pocong. Pas dibuka itu ada gambar perempuan yang ditusuk-tusuk pakai jarum berapa buah. Nah, ini media-media atau sarana-sarana untuk sihir itu. Sihir pelet tadi, pengasih tadi. Lalu saya, gimana nih Ustadz akhirnya? Ya sudah, saya bilang kalau bisa antum buka dengan rapi, jangan dirusak. Buka satu persatu bukulnya itu. Karena Nabi SAW pernah menyuruh Ali, ya, saya lupa itu, nanti buka asbabun nuzul 3 kul itu. Itu Nabi pernah, beliau terkena sihir, lalu beliau dikasih tahu Jibril, itu ada orang yang menyihirmu Muhammad, ditanam di bawah batu dalam sumur. Ada sahabat yang suruh turun oleh Nabi. Lalu oleh Nabi setiap dibuka buhul itu kan itu ya. Nah, jadi dibuka benangnya itu dia baca surah 3 kul itu. Nah, jadi saya bilang udah buka, kalau bisa saya buka dengan rapi, jangan dirobek, jangan ditarik, apa buka rapi-rapi. Sudah buka lalu sambil baca Quran 3 kul, Al-Fatihah, ayat kursi dan sejenisnya, ayat-ayat terakhir Al-Baqarah dan seterusnya. Lalu alhamdulillah ibunda, sejak itu rumah dia nggak lagi. Dan ada beberapa juga yang tokonya itu dia merasa kok toko saya ini seperti ada sesuatu. Lalu saya suruh juga itu, ternyata memang ada orang naruh sesuatu di di pelatarannya atau di halaman. Nah dia temu itu. Jadi ibunda, ayahanda boleh jadi kalau ada hal-hal yang Amri sebutkan tadi itu, coba dilihat. Jangan-jangan ada orang yang syirik atau yang iri kepada kita untuk menghancurkan. Boleh, dia perlu media itu. Syaitan itu perlu media itu. Bahkan ada yang sampai bangkai kucing itu yang parah nih itu. Itu sudah parah, bangkai kucing bener di kafan, dibungkus itu. Itu mengerikan sekali, itu dampaknya itu lebih besar ya. Jadi itu dibuang itu ya, mengeluarkan sihir dari medianya itu. Kemudian menggunakan ruqyah dengan syariat. Apa caranya? Misalnya menumbuk 7 helai daun bidara. Ibunda cari aja. Kalau ada sihir atau apa orang itu cari daun bidara, sider kalau hijau ya. Caranya digiling dengan 2 batu yang kalau batu gilingan lah, itu digiling, ditumbuk, lalu dicampur dengan air cukup untuk mandi. Sebagiannya boleh kita minum 3 kali, sebagiannya boleh air yang berarti air yang yang masak, yang bersih ya. Lalu itu insya Allah itu salah satu pengobatan sihir. Ditambah dengan baca ta'awuz, lalu baca surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Nanti kalau ibunda ada melihat atau seperti ini, nanti tonton saja di YouTube saya ini nanti bagaimana caranya baca surah Al-A'raf ayat 117 sampai 102. Kemudian baca surah Yunus ayat 79 sampai 82. Kemudian baca juga surah Toha ayat 65 sampai 70. Baca surah Al-Kafirun, baca surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas. Kemudian yang kedua, baca surah Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat akhir Al-Baqarah dari lillahi ma itu ya. Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak 3 kali atau lebih. Bacaan tersebut disertai tiupan atau sentuhan pada bagian yang sakit, yakni dengan menggunakan tangan kanan. Jadi kalau ada kita merasa kita seolah-olah badan kita terkena apa, itu baca ayat-ayat tadi, tiupkan ke tangan kanan, usapkan ke badan yang sakit tadi. Kemudian yang ketiga, baca ta'awuz, ruqyah yang ada beberapa bacaan. Di sini saya baca aja ya. As'alullahal azim rabbal arsil azim ayyasfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung
Rob pemilik arsy yang agung supaya dia menyembuhkanmu. Nah, ini kepada orang yang terkena tadi itu. Kita baca berapa kali? 7 kali. Itu bagi kita yang mau mengobatin orang. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyasfiyaka. 7 kali. Atau orang itu sakit sendiri. Orang yang sakit itu sendiri, kalau dia merasa ini, maka dia baca bismillah 3 kali. Lalu dia baca doa atau zikir a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Ya. Kemudian baca doa sambil mengusapkan tangan kepada orang yang sakit. Allahumma rabban nas azibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka sifaan la yughadiru saqama. Nah, itu. Jadi banyak sekali zikir-zikir dan doa-doa dalam rangka mengobati orang, yakni dengan cara ruqyah itu. Ya, semuanya itu bisa kita baca dari zikir-zikir yang diajarkan oleh para ulama. Dan barangkali itu cukup untuk pelajaran ruqyah. Sepertinya tidak cukup. Ini ada pembahasan lainnya, yakni pengobatan kalau terkena ain. Pernah dengar istilah ain? Ain itu yakni pandangan mata yang jahat. Jadi ain itu di dalam agama kita benar-benar ada, yakni pandangan orang jahat. Jadi seseorang itu bisa menimbulkan keburukan dari pandangan matanya itu. Banyak orang yang binasa karena pandangan mata, yakni yang namanya ain itu. Nanti insya Allah suatu saat kita bahas karena waktu yang tidak cukup ini. Barangkali cukup sampai di sini, ya kan ya? 2 menit lagi itu masuk syuruk. Barangkali ada ibunda atau ayahanda yang ingin menambahkan atau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustaz, pengalaman di keluarga saya ya. Nenek saya ini dari Jawa, dulu bawa keris gitu. Itu setiap malam Jumat dimandikan keris itu. Nenek saya tahu orang Jawa, Bu. Mungkin banyak orang Jawa tahu itu ada seperti itu. Kemudian sebelum meninggal keris itu dikasihkan ke ayah saya. Ayah saya nggak percaya dia begitu. Akhirnya keris cuma ditaruh aja di atas pintu. Nah, itu setiap malam Jumat tuh berbunyi keris itu. Zaman saya kecil memang berbunyi itu kotak. Nah, setelah tiga Jumat itu berhenti, nggak bunyi lagi. Maksudnya 3 Jumat? 3 malam Jumat, 3 hari Jumat, 3 minggu berarti. Itu nggak bunyi lagi. Kemudian diambil sama ayah saya itu, anunya apa? Mesinnya nggak ada lagi. Wilang. Nah, sampai sekarang setiap ada yang katanya orang pintar itu datang ke rumah, itu pasti bilang di rumah kamu ini ada sesuatu. Nah, itu kira-kira yang saya tanyakan berpengaruh nggak terhadap kami? Kemudian bagaimana cara menghilangkan pengaruh itu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang menarik sekali, realita sesuai yang kita pelajari ya. Bahkan ini bisa jadi film ini. Karena kata Ayahanda tadi bergerak-gerak. Jadi solusinya Ayahanda tadi sudah kita bilang, Ayahanda tidak perlu khawatir. Selama Ayahanda mengamalkan perintah Allah, yakni menegakkan syariat di rumah Ayahanda, insya Allah tidak terkena. Biiznillah, karena Allah. Kalau orang di rumah itu pertama menegakkan syariat, pertama menegakkan sholat di rumah itu, sholat 5 waktu, sholat sunnah di rumah itu. Yang kedua membaca Quran, zikir, ya kan? Yang ketiga menjauhi segala maksiat di rumah itu. Maka insya Allah syaitan tidak akan memberikan keburukan kepada ayahanda dan keluarga. Kemudian jauhi barang-barang yang mengandung atau mengundang syaitan. Nabi berkata, malaikat rahmat tidak mau masuk dari rumah yang di dalamnya ada patung, makhluk bernyawa dan anjing. Maka kaum muslimin harus hilangkan dari rumahnya segala macam patung
ayahanda pernah bawa patung dari Rian Jaya, udahlah, jangan itu, apapun itu ya, kecuali kalau mainan anak-anak yang apa. Tapi kalau yang patung-patung yang benda-benda apa yang dipahat itu di media-media yang kemudian yang ayahanda bilang tadi itu bagaimana itu? Ya memang ada. Saya juga pernah melihat itu orang dekat saya ketika dia mati itu. Yakni lama, payah dia cabut apa namanya, lepas nyawanya itu lama. Ternyata dicek dia punya ilmu, ada iya benar, ada pegangan. Bisa lepas apa? Ketika ada cucunya yang mau menerima itu. Ya Allah, waktu itu saya masih kecil, cuma saya dan itu kerasukan. Nah, coba lihat orang-orang itu dia bersekutu dengan setan. Memang setan seperti itu. Makanya orang-orang yang pergi ke Gunung Kemukus, orang Jawa tahu kan? Ke Gunung Kawi, dia mau kaya, mau pangkatnya lama, dia bersekutu dengan setan, enak aja kata setan. Lu mau ngasih apa ke gua? Bener ini. Itu perjanjiannya. Dia harus mengorbankan orang dekatnya setahun sekali misalnya. Itu janjian dengan setan. Ada itu, iya ada. Sampai pedagang kan itu di Gunung Kemukus ya. Yang pedagang itu kalau mau laris dia datang situ, dia berzina dengan perempuan di situ. Ya ibunda tahu ya kan. La haula wala quwwata. Bersatulah di situ kesyirikan dengan maksiat, dosa besar. Jadi kembali ke ayahanda tadi. Jadi insya Allah tidak. Lalu yang kedua, bagaimana Ustaz? Ya kalau ada misalnya barang-barang yang mencurigakan di rumah itu tadi Amri bilang. Ayahanda cari, ketemu ininya Ustaz apa? Kerisnya itu, ya udah bakar aja kerisnya. Atau hilangkan dia dari bentuk aslinya itu, dipotong-potong atau apa. Dengan sambil membaca Al-Qur'an. Apa saja, terutama tadi apa? Akhir Al-Baqarah, ayat kursi, 3 Qul Al-Fatihah. Nah, itu ingat nggak kisah Nabi meruqyah, sahabat Nabi meruqyah tukang kepala suku itu pakai baca Al-Fatihah itu sembuh, dikasih selapangan kambing, senang sekali. Kata Nabi, ini halal nggak Nabi? Kata sahabat, halal. Jangan lupa kasih aku, kata Nabi. Jadi ya Bu, itu ayahanda. Jadi solusinya, insya Allah ayahanda aman. Ayahanda insya Allah orang yang taat, berakidah. Jangan syirik, jangan ada pakai jimat. Keluarkan anak-anak kita, ingatkan anak kita, jangan jimat, jangan apa. Ya. Lalu mungkin barangkali media-media segala macam foto-foto yang kurang bermanfaat, apalagi makhluk bernyawa yang dilukis atau apa, yang ada nyimpan lukisannya Nyai Roro Kidul naik kereta di buanglah itu, simpanlah itu, buang untuk apa? Prabu Siliwangi lagi megang tongkat, ya kan? Apalagi gambar Gondoruo, ngapain itu? Itu enak, cukup ya. Nah, jadi insya Allah, ya juga yang lain juga ya, nggak usah takut kalau rumah kita sudah makanya saya juga ingatkan ini, kalau kita beli sesuatu barang bekas orang, apalagi rumah, mobil, sebaiknya ditanya ke orang itu, tanya nggak apa-apa, ini ada yang aneh-aneh nggak di rumah nih? Apa maksudnya Pak nanya? Ya siapa tahu, kita kan nggak tahu Anda pernah nanam apa supaya jangan ada orang apa terkena bala. Itu tanya nggak apa-apa, nggak apa-apa kan? Iya, ada misalnya yang menanam di pondasinya apa supaya rumahnya nggak apa ya kan? Itu ngeri sekali itu setan. Nah, yang punya usaha juga ibunda ya, ibunda punya usaha, coba rajin nyapu, rajin bersihin barang. Siapa tahu ada orang jahat naruh sesuatu yang aneh-aneh apa saja. Kan benda-benda mistis, istilah mistis ya. Ya. Benda-benda mistis itu kan bisa kita tahu kan. Yang keris-keris kecil, yang kalung aja, kalung bahar, betul gak kan? Ya. Yang ada kepala naga, kepala ular. Itu kita orang awam aja tahu, ini mah barang dukun ini mah. Sabuk-sabuk yang ada tulisan gak bisa mereng sana, mereng sini, mereng kan. Yang ustadz yang jago baca Quran gak bisa baca, bayangkanlah. Gitu ya, insya Allah ya apa? Apa tadi? Apa? Oh, Inggris tadi belum dijawab kan? Adanya panggil berapa?
Hah? Oh, yang hilang tadi. Keris tadi kan dibawa orang tuanya. Iya. Jadi dia ini ragu masalah keris ini gimana? Apa dibuang dibakar? Masih ada keris itu? Hilang. Udah hilang ya, dah. Sarungnya? Udah dibakar. Tapi kalau Udah dibakar ya. masih ada. Hilang sengat otomatis. Iya, ya kita nggak tahu kan, itu hal yang gaib ya. Boleh jadi hilang dicuri oleh setan dari manusia. Setan manusia kan ada. Minal jin. Setan itu dari jenis manusia, dan mungkin setan dari jenis manusia pengen juga ngambil orang itu, pengen bendanya, atau dia pengen Itu hilang di atas. Nah, kalau hilang di atas berarti boleh jadi diambil oleh setan. Ayah Anda jangan nakut-nakutin. Malah diketawain. Pak Sofian ada nyimpan juga. Ya, Ada nyimpan. apa Ayah Anda? Ayah Anda ada juga? Ya maaf ya, ada saya juga nih, saya Oh, juga. ada juga. Yang saya keturun Jawa juga. Jadi hampir sama-sama itu. Turun Jawa ini banyak keris itu. Tapi simpanannya di almari keris Jawa itu macam-macam. Kalau dulu nggak ada juga, tapi sekarang dia simpan aja. Gimana? Bukan di kepercayaan, tapi Kalau hanya sekedar hobi, yakni menikmati hebatnya tukang pandai besi zaman dulu. Oh, ini lekuk 9 ya, nggak apa-apa itu. Dia termasuk yang nggak dilarang. Sama seperti ayah Anda hobi nyimpan pisau, segala macam pisau. Ibunda nyimpan pisau dapur macam-macam, nggak apa-apa. Itu hobi selama tidak apalagi orang Jawa tuh. Tapi kalau ada keyakinan yang bukan dari Islam, oh keris ini untuk supaya wibawa, itu udah ada. Oh ini sebagai ini, itu nggak ada. Ayah Anda paham? Kalau sekedar hobi saja nggak apa-apa. Oleh jadi satu keris, saya ini ada ancaman, hanya diancam. Kalau saya bawa itu, memang saya bawa pernah waktu saya masuk, itu panas bakar di saya. Nah itu, cuma nggak apa-apa makan kepanas itu. Ada sih. iya. Akhirnya, Nah itu lah tanda. Ya. itu pengalaman ya, keris yang peninggalan nenek moyang. Jadi akhirnya saya Pakai mic, nggak dengeran ibu katanya. buang itu keris itu saya Kasih mic, ibu-ibu nggak kedengeran. Ngomong apa ya Anda? Seru nih, seru. Agak seru. Ya? ya keris itu kecil kan, keris dari Jawa ini macam-macam. Iya betul, ada yang besar, ada yang kecil. Macam-macam. Bisa berdiri. Dedi yang tahu. Ada bisa berdiri juga kan. Ketawa. Iya ya Pak. Ya maaf ya. Iya. Saya memang sedikit memang dari silsilahnya memang dari Jawa Tengah. Iya. Nah ini keris-keris dari Jawa dulu macam-macam. Nah tinggal salah satu keris itu kalau kita terancam, kata pesan kakek saya dulu bawa. Kalau kamu terancam, karena saya bawa nih, saya ini terancam nih. Terancam waktu saya, mohon maaf ini orang Padang Buci ya. saya tugas camat di Padang Buci pernah terancam. Iya. Waktu itu memang tarik sohir negeri itu sekarang itu. Ya mohon maaf ya. Jadi terancam, yang mengancam saya ini jabat. Saya mau dibunuh sama camat. Jabatan namanya. Ya, tahun Pak Amri Belum lahir. belum lahir ya. Ya betul. Jadi Pakai. saya diancam, saya mau dibunuh, terus datang, ya mohon maaf kalau orang Padang Buci sudah mengancam biasanya dulu kan, keris pakai ikat ini 4 orang ke rumah saya, ke rumah camat ini. Tapi saya tahu waktu itu, nah, saya ambil keris ini, Dibawa terus. saya ambil, terus ada meja situ, saya di meja saya usir aja, dia pergi sebenarnya. Nah, waktu itu
firasat saya ini, mungkin saya ini sirik juga. Iya, Wah, iya. ini karena keris. Oh iya iya. Nah, itu Oh berarti ayah anda udah menyadari ya? Karena keris ini amanah tadi. Sudah itu setelah ini saya udah enggak. Nah. Saya simpan aja, taruh aja. Jadi maksud saya barang-barang yang peninggalan begini ini apa kita musnah? Dilarang ke laut aja Pak. Apa memang kita nggak percaya lagi, nggak pernah saya pakai, nggak pernah ini lagi, kita simpan aja. Kawan aku. Ya, Kawan aku. nah, saya nggak ada sugesti saya bahwa ini begini, ini begini, enggak. Hobi nggak ayah anda? Kolek Saya sebagai nggak hobi. oke. Saya nggak Terjawab. hobi koleksi, Oke, cuman oke. itu karena peninggalan dulu. Ya. Waktu kakek saya tidur, saya lihat, saya tanya, kok keris ini saya masih kecil, kok keris ini dari Jawa? Ya memang kita dari kakek saya bilang kita ini silsilahnya. Nah itu saya nggak tahu waktu itu saya Jawa, saya kira saya orang selatan aja. Oke. Ya itu saja. Jadi maksud saya ini bagaimana keris-keris itu, apakah itu saya buang semua? Kalau dokter Edi tadi terbang dengan sendirinya kan? Nah, ini saya nggak tahu. Jadi, saya jawab anda. Ya, Jadi ayahanda solusinya adalah kalau memang ayahanda penggemar koleksi keris, insya Allah itu termasuk yang dimaafkan, nggak apa-apa, selama nggak berlebih-lebihan. Tapi kalau ayahanda bilang tadi enggak, ya kalau nanti ayahanda khawatir ketika ayahanda tidak ada lagi, lalu dikhawatirkan anak cucu menjadikan keris itu sebagai sesuatu, na'udzubillah min zalik, sebagai dianggap jimat, sebagai kekuatan, ada tuah ya. Nah itu sebaiknya ayah anda boleh kasih ke museum yang anda yakin museum itu hanya sekedar untuk keris koleksi, bukan untuk apa-apa. Itu ayah anda solusinya. Jadi kalaupun apa, ayah anda benar tadi. Ayah anda kalau meyakini dengan keris itu orang lari, itu ada benar ada baiknya. Ya ini, wah Wahyu bapak ini punya keris, jadi dia takut keris itu. Jadi keris di situ fungsinya sebagai senjata. Ya ini seperti pistol bagi polisi dan tentara. Enggak apa-apa itu. Zaman dulu kan belum apa orang untuk kemana-mana bawa senjata kan. Nah, bukan meyakini ada kekuatan tersendiri di apa keris itu, bukan. Itu syirik. Tapi kalau hanya sebagai sarana mempertahankan diri, nah itu nggak apa-apa. Orang perang juga pakai apa, pedang apa, gitu ya. Jadi solusinya adalah dibuang. Kalau buang juga boleh, tapi buangnya kemana? Ke tukang besi, dijadikan barang-barang. Lalu ke laut aja Pak. Kalau dijual banyak museum aja. Atau buang ke museum aja, museum Jawa. Yang kita tahu museum itu hanya sekedar untuk benda-benda pajangan aja, bukan untuk jadi apa-apa. Khawatir ayahanda kalau ayahanda buang ke laut atau apa, malah ada orang lagi nemukan. Wah, ada orang nyelam ikan. Wah, ambo dapat pusako dari Nyoblorong. Nah, jadi menurut Amri, ayahanda hancurkan bisa, lempar ke kawah gunung, atau buat apa? Jadikan tukang apa? Tukang besi lebur jadi parang yang untuk orang berkebun, atau tadi kalau tidak bisa kasih aja ke apa museum atau apa, mungkin manfaat untuk barang-barang yang dipamer aja, sekedar itu. Wallahu ta'ala alam. Cukup ayahanda. Nah sebaiknya kalau ayahanda singkirkan saja, kayaknya kurang bermanfaat juga ya kalau kadang pakai koleksi di rumah aja. Iya. Di almari disimpan. Iya. Tidak dimandikan. Khawatirnya ada yang ada isinya tadi. Tahu-tahu ayah anda tidurnya jalan-jalan. Sebelum ayah dipikirnya ada di situ lemari. Padahalnya pada maghrib, pada isanya jalan. Begitu sebelum sahur datang lagi, aman katanya. Tidak, cuma sudah ada manah dari kakek saya. Dua ilmu, untuk ilmu dunia dan ilmu akhirat.
Masya Allah. Ini benda-benda. Udah percaya. Dia bilang ini zaman dulu. Oh ya, ini sekarang udah ini. Benda lain. Ya, Jadi, siap. Nah, makanya begitu. Semoga Allah Jadi, berkahi. karena itu dia seperti ini dulu. Kan Iya. orang-orang dulu tuh. Boleh Amri kapan-kapan lihat Anda? Ya. Boleh saya lihat nanti kapan-kapan. Tidak usah. Wah, ini agak eksklusif. Iya, Anda baik. Terima kasih. Canda aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, kami dalam minggu ini ada salah satu ustaz kami di sholat taraweh Iya. menyatakan kalau ingin keluargamu bahagia, anakmu sehat, rezekimu berlimpah, baca surat ini sebanyak 1000 kali, baca ayat ini sebanyak 100 kali. Nah, ini berkaitan dengan ceramah Ustaz malam ini, subuh ini, kami agak ragu juga sedikit Ustaz. Kalau membaca surat itu kan tidak harus ada targetnya Ustaz. Kalau baca itu kan kalau misalkan akan 7 kali ini kalau dapat maklum. Tapi kalau baca 1000 kali sampai 120 kali, apakah ini berkaitan dengan hadis itu sahih? Apakah ini memang manfaatnya sesuai dengan yang disampaikan itu sampai 1000 kali 100 kali itu berkaitan dengan yang kita inginkan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali. Karena ini masuk kepada zikir-zikir, barangkali dalam penjagaan semacamnya mendapatkan keberuntungan dan sebagainya. Ini kekayaan tadi kan? Kekayaan. Baca ayat ini 1000 kali. Pertama, seorang dai, seorang ustaz, dia dalam menyampaikan sesuatu, apalagi berkaitan dengan amalan. Amalan itu ibunda terkait 5 perkara. Jumlah, waktu, jenis, tempat, dan sebab. Kelimanya ini jangan kita tentukan sendiri. Misalnya jumlah, baca zikir sekian, sholat sekian rakaat, itu harus ada dasarnya. Kalau tidak ditentukan, jangan kita tentukan sendiri. Kalau sudah ditentukan, jangan kita rubah. Misalnya zikir ba'da sholat wajib 33 kali. 33 kali. 33 kali kita tutup la ilaha illallah dan seterusnya 100. Jangan kita rubah jadi 44 kali atau 55 kali atau 66 kali. Walaupun itu lebih banyak, karena harus ada dasarnya. Yang kedua, seorang dai, seorang ustadz atau siapa saja yang mengajari seseorang zikir dengan jumlah tertentu, maka dia harus menunjukkan dasarnya itu. Ini hadis riwayat siapa? Ini hadis riwayat siapa? Kita periksa. Sekarang mudah kok, orang awam juga bisa ngecek di Mbah Google, bisa hadis Bukhari nomor sekian, bisa. Benar nggak yang disebut dia tadi baca 1000 kali? Yang ketiga, Islam itu agama yang mudah dan tidak memberatkan. Maka zikir sependek pengetahuan Amri ibunda, zikir yang ditentukan jumlahnya itu, setahu saya ya, paling banyak ada cuman 100, itu pun nggak banyak jumlahnya itu. Yang sampai 1000 sekian, 6000 sekian dan sebagainya itu gak ada. Kenapa? Karena sulit orang akan ngitungnya pas. Boleh tanya kepada Ustaz tadi, boleh gak Ustaz terlewat 1001 atau belum sampai 1000, yakni cuman 999. Kenapa Anda bertanya? Lo bisa jadi lo Ustaz, tasbih sayoku cuman lingkarannya 100. Apalagi tasbih Anda tuh yang ada yang 33. 33 bisa jadi saya terlewat 3 biji, terlewat 2 biji. Nah itu menurut saya sebaiknya kita sudahlah yang membaca. Sepertinya kalau membaca 1000, baca 2000, baca sholawat nanti terbang, itu khayal. Apalagi ada keyakinan itu, ada itu. Sudah kalau zikir, zikron kasiro, sebanyak-banyaknya saja. Dan jangan kita tentukan nanti jadi begini, nanti bahkan itu bisa membuat orang jadi malas. Kau baca ini nanti kau kaya. Kalau tidak bekerja atau bukan anak orang kaya, tidak akan kaya, Pak. Iya, baca ayat kursi 5000 kali. Itu berapa jam? Betul. Itu jawaban yang mumtaz, sempurna. Jawaban itu ada nakli Quran hadis, ada jawaban
Akil itu 5.000 siapa yang pas 5.000 tuh walaupun pakai perhitungan digital. Apalagi tidak ngitung, apalagi ngitung pakai jari sambil ngantuk dulu. Mana itu? Ayo, intinya itu apakah perlu buat dilaksanakan apa memang itu tergantung kita mengaplikasinya? Ya kalau saya nggak, kita tuh beramal dengan yang sahih saja, yang dari Nabi. Nabi bilang, kalau nggak salah sudah ya saya sampaikan di sini masalah zikir ya. Baca zikir ini kata Nabi, ini hadisnya. Bacalah haula wala quwata, nanti kamu ini apa? Ada itu. Tapi kalau yang sudah meragukan kita saja ya sudahlah, ngapain? Kata Nabi, tinggalkan yang meragukan, kembali kepada yang yakin. Kalau kita aja tidak yakin, maksud tidak yakin Ustaz, tidak yakin kita bisa baca 1.000 itu. Lah sudahlah, cuman 1.000 aja kita tidak yakin. Aku bisa 1.000. Nggak yakin 1.000 aja kita nggak ini. Coba tanya ke Ustadz itu, Ustadz boleh nggak 1.001 atau 999? Apa harus 1.000 nian? Ustadz saja saya pikir nggak sanggup pas 1.000. Kita 33 aja kadang terlewat karena ngelamun, betul? Cukup ya? Cukup. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita pemahaman, diberikan akidah yang hak, sehingga Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya, sihir dan semacamnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.